Duduk. Iya. Pagi ini kita belajar tentang hidup dalam persekutuan, ya. Hidup dalam persekutuan. Itu tema kita. Saya berharap 1 bulan ini kita belajar tentang ini juga, tentang persekutuan. Apa itu persekutuan? Kembali kita mengingat apa yang pernah kita belajar 2 bulan yang lalu tentang gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Ya, gereja adalah persekutuan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja bukanlah gedung. Gereja bukanlah gedung yang ada menaranya, ada salibnya. Tapi gereja itu adalah orang, saya dan saudara, yang dipanggil keluar dari kegelapan, yang pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Gereja itu adalah orang yang sudah ditebus dari dosa, keluar dari kuasa kegelapan. Kalau selama ini menyembah kepada kegelapan, kalau selama ini memuji kepada roh-roh nenek moyang, kalau selama ini hidup dalam kuasa kegelapan, tadi mungkin kegelapan pindah. Ada pindah apa tadi kenal? Iya. Kalau pindah tinggalkan kan? Nggak pindah sialudain dari Medan ke Binjai. Berarti Medan ditinggalkan, Binjai yang ditempati. Tidak lagi ditempati tempat dalam. KTP-nya pun ikut pindah. Itu pindah. Kalaupun kita dulu di bawah kuasa gelap, nini bulan tak nenek moyang kita menyembah kepada berhala, ikutan ajaran nini bulan. Kalau kita dikatakan gereja Tuhan, pindah kita dari sana, keluar dari kegelapan itu, menjadi milik Tuhan, menyembah Tuhan, ngakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya senang dengan kesaksian Mama Nia tadi. Iblis rupanya bisa minta izin sama Tuhan, ya, untuk mencobai orang percaya. Iya. Iblis pun didengar Tuhan doanya. Jadi jangan kita pikir bahwa ada Tuhan kita. Pada iblis yang memberikan berkat bagi kita. Maka peka kita, supaya kita bisa melihat ini kan dari Tuhan atau dari iblis. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini pun Tuhan juga yang memberikannya, padahal itu iblis sudah nyelinap masuk ke dalam, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita berpikir bahwa ini dari Tuhan, padahal lawas Tuhan nari, masih gelap nalindai, berusaha menutupi mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran. Iya, tapi aku bersyukur kemarin waktu jumpa Mas Kurang Enda, iya, meriah karena membuat kata dibata, meriah karena membuat khotbah. Sampai saya telepon semalam Pak Ginting, Enda Bang, kalau si setia mendengar khotbah du, ceda, sangana mata aku nari ladang pengida, tutupkan saja mata Enda. Jadi mari kita belajar bagaimana firman Tuhan itu menerobos hati kita, supaya mata rohani kita terbuka. Yang penting dosadu ia lemi. Kalau yang lain itu Tuhan akan kerjakan. Kalau Tuhan rasa perlu, Tuhan akan berikan. Tuhan rasa perlu mengembalikan anak Yakub, Ayub yang 10-nya meninggal, pulihkan kan? Hartanya yang habis dipulihkannya. Kalau Tuhan rasa perlu, pasti Tuhan akan berikan. Ya Tuhan. Makanya kita, bagaimana kita memandang Tuhan dengan mata rohani kita, bukan dengan mata ini, mata yang dua ini. Mata yang dua ini kan sudah lama diberikan Tuhan sama kita, ya. Tapi kadang-kadang nggak melihat juga. Iya. Jadi ini yang perlu kita renungkan, ya. Bagaimana Tuhan kita mengerti akan kebenaran. Gereja itu adalah orang yang sudah dipanggil keluar. Dan kalau bertobat ini, orang yang pulang pas
suasana, pulang dari kegelapan. Enggak lagi diikat oleh kuasa kegelapan itu. Enggak lagi apa kata ulang mereda yang paling penting, tapi apa kata firman Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan supaya mata kita melihat ini. Dan mata kita tidak bisa melihat, tapi hati kita itu akan bisa. Mata hati kita ini bisa melihat kalau ini hati nurani ini sudah dibaharui dalam Kristus Yesus. Baik, gereja adalah saudara dan saya. Ngomong kan jadi gereja. Ada lengah kan pindah, berarti lengah. Minta Tuhan yang akan membuat hati kita ini sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang baru. Nah, gereja itu pribadi satu saya. Gereja itu Mama Esther. Gereja itu Bapak Immanuel, Bapak Adelia, yang lain-lain. Itu gereja pribadi, orang yang dipanggil keluar. Tapi menjadi gereja itu punya persekutuan. Bahasa karunya kan persekutuannya persadaran. Persekutuan dengan Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu simak audio ataupun topik doa yang saya bagikan setiap hari itu, supaya mereka memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Seringkali kan begitu. Ini yang pertama, persekutuan yang baik dengan Tuhan, persadaran ras Tuhan. Lip ngenggo persadaran ras Tuhan. Ada lengah pernah kabar damai ras Tuhan, lengah lip persadaran doa. Kalau kamu belum pernah terima, undang Yesus dalam hatimu. Sebenarnya belum kamu punya persadaran ras Tuhan. Sekalipun kamu sudah bergereja 24 tahun. Aku bisa 24 tahun ya. Seperti Bapak Ibu menerima suami dan istri, menjadi istri dulu, menjadi suami dulu. Bersahadat kamu iya. Bagi kamu bersahadat dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, bahkan lebih daripada itu, mengenal Dia. Yang dalam bahasa aslinya ginosko itu mengenal. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Dia, ku kenal Dia, ku kenal Allahku, dikenalnya diriku, ku kenal Dia Allah yang cemburu, tidak akan kubuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau punya persekutuan dengan Tuhan, liper kade-kade duras Tuhan, kamu membuka hati untuk Tuhan. Biarkankah Tuhan menguasai hati dan pikiran lo, menguasai jalan-jalan hidup lo, membiarkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Bertanya, acuannya adalah Alkitab. Tuhan, apakah yang harus kukerjakan? Apakah yang harus kami kerjakan kalau kami berkeluarga? Apakah yang Tuhan mau lewat hidup kami ini? Bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan? Ini artinya kita punya persekutuan dengan Tuhan, ngerana Tuhan, mendengar suara Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan tentu dengan membaca Alkitab, mendengar khotbah. Itu yang harus kita lakukan. Persekutuan kita pribadi dengan Tuhan dan juga persekutuan bersama dengan keluarga. Jangan kita pikir bahwa itu hanya trik-trik ataupun kurikulum, ya, bukan. Tapi itu memang sangatlah penting. Gereja itu adalah persekutuan orang percaya, persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar. Artinya di sana dalamnya ada persekutuan antara kita dengan Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu ikut dalam satu arisan, ya. Arisan itu kan persadaran. Entah itu persadaran Margasi 5, entah itu arisan Dos Niroha. Kan ada ya Dos Niroha. Orang tua kan Dos Niroha, ya. Apa namanya arisan Dos Niroha.
Tanjung Keliling, Salurnya, Salurnya, kan begitu ya. Atau Salurnya apa? Pangantama, terus Salurnya, kaitan. Iya, jadi inilah dia. Dos niroha itu persadaran. Iya, satu hati. Iya, itu artinya ya. Sehati. Iya. Persadaran mergase. Persadaran kalau mergana anak berlunga. Jadi kalau ada persadaran, ada persekutuan, kita ikut mengambil bagian di situ. Entah itu kita sebagai anggota, entah kita itu sebagai pengurus, kita ikut mengambil bagian. Wajib mendukung. Kan gitu ya. Jadi kalau persadaran gereja, persekutuan gereja, ya gini, karena COVID waktu itu kita kan belum buat persekutuan yang ada persekutuan kaum bapak, kaum ibu, keluarga, kan belum terlaksana. Ada persekutuan doa. Ya. Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 24 ini. Kita lihat ya. Apa itu persekutuan? Ayat 24 dan 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Dibuat di sana menjelang hari Tuhan mendekat. Iya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita juga nggak tahu kapan kita mati. Nggak tahu ya. Kalau kita meninggal 1 minggu lagi, apa kira-kira yang bisa kita buat? Hah? Bagaimana? Apa yang bisa kamu buat? Ditanya sama Tuhan. Hah? Ditanya sama Tuhan 10 hari ada cerita pakai ketak. Kayak terus simpan. Oh kayak nggak ada yang bisa kamu buat. Aku sudah rapi malah kuliah ini. Sadar hari Tuhan. Dulu lagi ya Tuhan lama segala ada yang diteritakan. Itu yang aku bilang sama Tuhan. Tuhan izinkanlah aku memberitakan Injil. 2 orang pun nggak apa-apa lah. Terus 1 minggu lagi katanya ya. Iya. Jadi mari kita belajar bahwa kita nggak tahu, tapi yang penting di situ adalah firman Tuhan berkata, menjelang hari Tuhan mendekat, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Kan bosan pertemuan ibadah. Hari Minggu ke sekalenda, hari PA keluarga kah? Senin itu bersah maka jam 2 awal Senin bersah ke hari Minggu masih penuh. Bosan persekutuan ibadah. Ini firman Tuhan loh. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah keluarga itu berapa kali dalam 1 bulan? 1 kali. Tahu minggu keberapa? Minggu keberapa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu? Minggu pertama. Bisakah kamu hapus ini? Aku tidak punya kegiatan di situ. Minggu-minggu yang lain kan ada. Ini dia. Lalu berapa Pak ya? Iya. PA pemuda seberapa kali sebulan? Sekali sebulan. Longgar relo. Iya. Bisakah kita katakan minggu ketiga ini, Bang, Dek, kalau punya pacar, jangan diganggu gugat ya, aku PA pemuda. Persekutuan loh. Jam doa seminggu sekali. Lagi belajar yang penuh dari itu. Iya.
pagi, jaga orang sakit naik, gelah banci aku langsung kerja. Ya, ini saya harus bilang sama Bapak Ibu. Liburu kamu, upahkan dua muru. Lip babidu, upahkan dua babidu, gelah banci kamu dari kerja. Kali buru kan setengah. Tuhan Yesus sudah kalian begini. Kalian buru tak dulu. Kalian dulu iya ya. Kalau bapak contohnya di sini dari tengah bapak gitu benar. Onak kuku cenda kena skena. Perlu kami nanti tanda dulu deh mak. Pasal opak, aku sido kita pak. Ani bapak sido surga itu pak. Pagi Tuhan. Ini nanti turun kami, ginting mergana Bapak Epi, bekium nari. Pagi Tuhan, ane nanggo malam naik kue, ku gereja aku. Mau begini Naida? Mau malam kan Naidai? Ya tidak saja. Ini namanya Naida. Bagian kita belok Naida. Tuhan itu baik, iya kan? Allah itu baik, sungguh amat baik. Makanya sekali-sekali kita tak beribadah. Gimana kira-kira? Kan tadi sudah berbingung kita. Kalau PA kan gak harus, gak wajib. Iya. Dan apa isinya? Dan marilah kita saling memperhatikan. Latar perniagaan kita ini 60 kali, 70 kali kita. Latar perniagaan kita selama 2 jam kamu di sini. Tapi kalau kamu punya persekutuan keluarga, kamu bisa melihat rumah saudara dulu. Apa yang kurang di sana, kamu bisa berdoa. Kamu melihat keadaannya. Kita bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Itu perlu persekutuan. Persekutuan pemuda kaum ini bisa kita cerita apa pengalaman kita, bergandengan tangan. Ada satu ilustrasi yang saya baca, seekor singa dan 3 sapi. 3 sapi ini hitam, merah, belang-belang. Persada yang ucap ngagat beras, merumput dia sama. Dan mereka bersama-sama. Singa ini selalu berusaha berjuang bagaimana untuk menerkam sapi ini. Ini makanan yang empuk. Tapi ketika mereka bersama-sama selalu, mereka sanggup mengalahkan singa ini. Tapi satu kali, singa itu menjumpai salah satu sapi warna merah. Dia bilang, singa belang-belang itu menganggap dia paling kuat, tapi singa merah ini cemburu. Kok dia pula paling kuat? Aku yang paling kuat. Dia mendengarkan suara singa itu. Lalu kemudian dia datangi lagi singa yang belang-belang ini. Gini kata singa merah itu, sehingga mereka bercerai-berai. Mereka tidak mau lagi, mereka berantem. Dan mereka itu tidak punya kekuatan. Disitulah singa itu masuk ke dalamnya, menerkam mereka. Persekutuan itu perlu supaya kita bisa bergandengan tangan, memperhatikan satu dengan yang lain. Dan marilah kita saling memperhatikan saudara kita. Saya tuliskan pun di WA itu, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Raja Batu. Adalah pernah kamu bicara, adalah pernah sungguh beritanya. Itu lewat saja. Apalagi WA itu, sebenarnya ayo hapus. Sempat baca kayak melalui grup. Apalagi nggak ada paket. Sana nggak ada paket, nggak masuk dia. Iya. Mari kita. Persekutuan ini penting. Saudaraku yang mengirim ini. Ya. Saudaraku yang mengirim ini. Satu persekutuan. Kasih Allah itu lebih kental sebenarnya dari kasih saudara darah.
Ini harus lebih baik, lebih kental. Saling memperhatikan. Apakah saudara kita itu punya masalah, punya pergumulan? Apakah dia dalam sukacita? Ini yang perlu kita perhatikan, supaya kita saling mendorong, membesarkan hati. Kadang-kadang kan begini ya, ayo kita buat lo Natal, misalnya Natal pemuda. Ya kita pun pemuda sedikit, cuma kayak mana nanti enggak mendorong satu dengan yang lainnya, tapi melemahkan. Nya si bangka Natal kuta bulu, ya kalau kuta bulu lepe, telur kalau ada sepuluh je, ngomlal si bangka kuca, itu kan melemahkan, bukan saling mendorong. Persekutuan itu saling mendorong. Guru sekolah minggu saling mendorong, bukan mendorong kecuali ya, mendorong dalam kasih, ada dalam kasih situ, dan dalam pekerjaan baik. Bergandengan tangan, memperhatikan saudara kita, menghibur, menguatkan. Itu kalau memperhatikan. Dan saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Itu persekutuan. Di dalamnya itu ada lama ngumpul-ngumpul saja. Kami yang berkumpul dulu, bahkan lama. Kan ada perkumpulan di gang rumah dulu. Misalnya perkumpulan nade-nade apa? Nade-nade apa? Nade-nade zaman now. Perkumpulan nade-nade kabupaten. Nade kabupaten, kan gitu ya. Mungkin itu mau kita. Iya. Perkumpulan pemuda. Pemuda apa? Pemuda saja. Lain grupnya, lain grup yang ini. Bagaimana ini? Saling menghibur, saling menguatkan. Siapa itu? Orang yang dipanggil keluar, orang yang percaya. Satu persekutuan. Di tengah-tengah gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI Aletia Kuala, saudara kita. Yang saudara kita saling memperhatikan. Lihat saudara kita sakit rumah sakit, rumah sakit kita nangis, payah kita berkat maaf. Inilah kita yang super sibuk. Lanai terpelajaran kita kalau sini kan, babi kula, manuk kula, jual guguro lah kadeba. Apalagi semuanya alasan. Nah, hinggulah mesui, sibuklah aku, sengaja begini lagi. Sampai kita tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan saudara kita. Kita sudah krisis hari ini. Hari Tuhan menjelang hari Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kita nggak rindu lagi dengan saudara dalam Tuhan, sangat mengerikan ini. Rindukanlah saudara di dalam Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita. Remaja punya persekutuan. Dorong anak kita untuk ikut PA remaja hari Jumat. Jangan biarkan di situ. Kalau dalam persekutuan bukan nggak dorong, bukan dukung. Benar anak dua. Harus kita dorong. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nanti juga dibiasakan orang ini menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, kami ini sudah senior pemuda, nggak usah lagi lah kami sama orang-orang yang junior itu, misalnya bikin kelompok senior persekutuan. Kalau memang kita nggak bisa kalau dipaksakan memang, tapi senior kan bisa. Ada yang bisa kita buat begitu.
apa yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Kalau memang kita mau melayani Tuhan, pikirkan apa yang mau dibuat. Kalau kita memang mau mendukung lewat dana, apa yang mau kita buat. Persekutuan orang percaya itu harus ditunjukkan apa yang saling mendorong satu dengan lain dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang mau saudara kerjakan setelah saudara diselamatkan oleh Tuhan, setelah saudara menjadi gereja? Tiga hal yang harus kita lakukan, bergiat kita melakukannya: saling memperhatikan, saling mendorong, dan apa yang ketiga? Saling menasihati. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Dan ini harus ada dalam persekutuan. Nah ya, hari ini kan canggih, lewat telepon semuanya. Tapi sebenarnya kalau berbicara itu enggak lewat telepon, enggak puas. Saya ditelepon sama orang yang dari Raja Berkah itu, dari Buah Raja. Jadi rumah lu boleh bu, katanya. Saya jelaskan, lihat kok suruh mobil jemaah, katanya. Lihat di belakangnya itu depan jamur. Saya bilang, oh merincung ya bu, sudah lewat telepon dia ngomong sedang ngerana sama bu. Iya, aku melihat malah aku curhat. Ada banyak yang aku ceritakan. Orang yang baru kenal, dia rindu memiliki persekutuan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita rindu persekutuan? Ini yang harus kita lakukan, bersekutu dengan saudara seiman kita. Mau telepon, pela angkat-angkat, kasih sakit nanti. Mau telepon kabar berkali-kali, kan gitu ya. Ya, ini memang inilah kelemahan kita, cuek. Mari kita belajar saling memperhatikan, saling menghibur, saling menguatkan, membesarkan hati orang, mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Tapi ada juga nya, kalau ada teman nanti ada apa bu, katanya, ada juga. Bersyukur ya banyak. Iya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Saya punya kesalahan, saya punya kekurangan, saudara juga punya kekurangan. Persekutuan ini membuat kita bisa saling menasihati satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mari kita lihat pentingnya bersekutu. Kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 14 sampai 12 ya. Kita lihat dulu, berdua lebih baik daripada seorang diri. Betul? Siapa lebih mau sendiri? Iya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Seringkali orang memakai ini dalam pernikahan. Janganlah kamu, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini bukan hanya berlaku kepada orang yang menikah, tapi ini diberikan kepada semua orang. Saya juga tidak sanggup sendiri hidup. Sekali kamu dulu boy. Iya. Melayani PT sekali kamu. Hah? Makanya setelah bersama kali kalau sudah bisa bawa mobil, ini motor jadi. Kui kata pengen ada Ngono katakan Mama Meno, dia Bapak Epi udah nggak bisa lagi melihat do katanya. Naik kereta katakanku sudah kepas jalan ke sana. Wah minta ampun kan begitu ya. Ada manci dengar, tapi ada manci kepala lain. Aku pikirkan gini, ada mati kan di sebelah lagi. Mau pergi? Kali-kali kita sakit. Lah sidai. Mati kan apa lain? Makanya perlu kita
sebelum dia pergi. Ada sakit aku, pasti pala-pala dulu. Sama si ada yang dia perlu kau. Kayak pergumulan hidup ini. Kok kalian? Lah sakit kali aku dengan aku ngomong bapak dari ibu bapak dia bapak apa benar kayak pergi dia nangis. Tapi sangat sakit saya ada dengan kayak pergumulan dulu. Jatuhlah yang lesi beratku. Ras kita tutup kurasa netes air mataku sebagai bukti respon daripada terharu dan sukacita. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Berdua lebih baik daripada seorang, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dua ada upah. Kata dia, saya upahnya los singrana aras kensi tertoto sang anak pendeta ngarana tertoto dari belakang satu lagi yang nyupir sama upahnya. Makanya dikahai kamu, adik kamu bertobat mau selamatkan Tuhan, kan itu sekarang. Masa nggak ada apapun bagiannya di bawah matahari ini? Ya, mari gargari hati kita. Jadi ini berdua lebih baik daripada seorang diri. Maka kalau orang yang mengimani menikah berdua itu lebih baik daripada seorang diri, lebih baiklah kamu setelah menikah. Ini enggak, sudah menikah pun enggak lebih baik. Sekarang tidak kan gitu kan, udah rusak ini. Iya, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau ada yang jatuh, kalau sendiri ada yang angkatnya. Keke sendiri bangun sendiri. Iya. Cuma kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Persekutuan dalam gereja itu penting. Penting. Kita bergandengan tangan itu penting. Berdoa itu penting. Bergandengan tangan. Untuk memenangkan jiwa satu orang itu, 4 orang harus menandunya. Minggu lalu dibagikan Mama Dea. 4 orang menggotong 1 jiwa mau dibawa kepada Tuhan. Mereka punya perjuangan. Memenangkan 1 jiwa nggak gampang. Khotbah saja nggak gampang, nggak bisa. Harus ada yang mengangkat tangan, yang berdoa. Kalau sudah berdoa pun ini bisa lelah. Maka datang siapa itu yang menopang kaki tangan Musa? Harun. Perlu bergandengan tangan. Gereja ini tidak akan bisa menjadi berkat kalau kita tidak bergandengan tangan. Bukan hanya pengurus, bukan hanya pendeta, tapi saudara punya peran yang sangat besar. Ibadah kita hari ini tanpa mereka, tanpa pemimpin pujian, kita nggak bisa nyanyi. Sulit bagi kita. Semuanya penting. Dalam persekutuan itu pentingnya kerjasama yang baik. Satu dengan yang lainnya. Pemuda bukan cukup pemuda saja, orang tua juga perlu, pemuda juga perlu, anak-anak juga perlu. Itu dalam persekutuan. Kalau tua-tua cuma yang ada di gereja ini, coba nondong kado, nondong nangin, nondong-nondong, opung-opung. Di negara-negara maju itu hanya tinggal orang tua yang pergi beribadah, tapi orang-orang muda pergi diskotik. Kalau orang muda katakan, kami hari ini minggu pertama kami beribadah di Babarsari, minggu kedua kami beribadah di Taman Piu, minggu ketiga kami beribadah di Bukit Lawang. Kalau begini orang muda kita kan kawan kita ya. Bersyukur mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Mari kita rangkul mereka. Mari kita bawa anak-anak kita, supaya mereka tidak membuat kelompok-kelompok mereka tersendiri. Berkaum dengan tangan, berdua, tali
Salin 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau kita ini bersama-sama maju melangkah, memikirkan satu bangsa, satu negara, satu suku, satu jiwa, satu kampung, kita bersama-sama mendoakannya, sama-sama menekuninya, sama-sama menggumulinya, semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Hari Sabtu yang akan datang, kita akan mengadakan seminar, dibilang retreat, dibilang oke juga ya. Sama nih itu menurut saya. Yang penting bagaimana menjangkau anak-anak ini supaya mereka mengerti, mengenal jati diri mereka. Doakan kami yang berdoa, kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengajar, yang menggerakkan semuanya, sama upah kita. Kami butuh snack, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu kirimkan snack kami. Kan gitu ya, Ibu komisi anak. Iya, bisa. Ada 70 orang peserta, 60 bersama anak-anak sekitar 40 bersama dengan guru, dan mungkin akan bisa menjadi 60 orang. Silakan, 60 orang sedikit berapa? Kalau 5.000 pun berapa ya cuma? Misalnya lah. Ya, ini contohnya. Ini namanya bergandengan tangan. Ini namanya satu persekutuan. Oh, aku nanti bikin mie goreng 1 kilo, Mama berat 1 kilo, Mama Despat 1 kilo. Misalnya dibungkus 10 bungkus, mangga bias 20 bungkus. Tapi kadang-kadang memang, makanya perlu kita mendengar. Hati ini, pikiran ini tidak terbuka. Kalau memang tidak disampaikan, itu perlunya ada pemimpin, ada koordinator, ada mentor yang akan mementoring semuanya itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdua lebih baik daripada sendiri. Apalagi sungguh-sungguh kita akan menggumuli akan hal ini. Gak ada satupun yang berhasil jika satu orang cuma mengerjakannya. Sulit itu. Dia punya tim. Yang berikutnya, pentingnya persekutuan. Mari kita lihat Amsal 27. Amsal 27, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kalau ada besi yang tumpul, apa yang dibuat menajamkannya? Ya, besi juga. Saya lihat waktu apa namanya itu, kalau bikin parang, apa yang dibakarnya itu? Pepe. Dimasaknya ya, sampai menyala besi itu, lalu diambil lagi ke siapa? Bagaimana? Dipukul, dipotong kalau memang perlu dipotong, sehingga pada apa itu parang yang sudah berkarat yang kita bawa ke sana, kalau kita ambil lagi sudah tajam kembali, kan begitu ya. Besi menajamkan besi. Persekutuan dengan saudara, sharing itu perlu. Punya persekutuan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan dengan kelompok-kelompok tertentu, persekutuan dalam keluarga, justru sangat penting. Supaya sungguh-sungguh tajam iman kita ini, tajam pengenalan kita akan Tuhan, tajam kasih kita, tajam pelayanan kita, tajam Injil yang sudah kita terima itu, membuat kita ini bisa terus bertumbuh di dalam iman dan pelayanan kita. Ini yang harus dilakukan. Penting persekutuan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, apakah kita hidup dalam persekutuan? Maukah kita bersekutu dengan Tuhan? Itu yang pertama. Harus kita punya persekutuan. Bagaimana supaya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan? Tentu yang pertama, terimalah Yesus dalam hati hidup. Bagaimana supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan? Ikutilah persekutuan yang ada. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan malas ikut persekutuan. Tapi beri diri Anda untuk ikut persekutuan supaya tajam, supaya semakin tajam pengenalan kita, supaya semakin kita ini didorong satu dengan yang lainnya, memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga kita ini bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, melayani Tuhan.
Ini yang perlu kita lakukan di situ. Sehingga lewat persekutuan itu ada kasih dan ada pekerjaan baik yang bisa sama-sama kita kerjakan. Ini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Pagi ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Satu doa kami, Tuhan, kalau ada kami ini belum memiliki persekutuan, belum punya hubungan dengan Tuhan, maka kami berdoa, mohon Tuhan nyatakan anugerah-Mu, supaya mereka melihat Tuhan, mengenal Engkau satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat, membuka hati mereka, mengundang Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami yang sudah percaya, supaya kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kami, tapi kami dengan setia untuk menghadirinya, kami dengan setia untuk di dalamnya, supaya di dalamnya kami bisa saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati untuk perbuatan kasih dan juga untuk pekerjaan baik, supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan dimuliakan, baik dalam keluarga kami, baik di tengah-tengah gereja di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Biarlah Tuhan kami secara pribadi-pribadi, kalau pulang tempat ini, kami sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.